Cyber. Di sini saya ada tugas Pancasila untuk pimpinan Pak. Sebelumnya namanya siapa Pak? Nama saya Zainal. Untuk tinggalnya di mana ya? Itu Pak? Saya di Balikpapan. Saya di Balikpapan. Kalimantan Timur. Untuk pekerjaannya? Pekerjaan saya polisi. Polisi apa ya? Iya Pak. Bapak sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya penjabat jadi polisi ini udah berapa lama ya Pak? Jadi saya itu mulai berdinas itu sejak tahun 2010. Berarti sudah kurang lebih 14 tahun. Sekarang saya sekarang sudah jadi bergerak. Pangkat saya Inspektur Polisi 2. Oh itu. Sebelumnya Pak, berapa lama Pak jadi perwira? Ya saya sudah kurang lebih 1 tahun jadi perwira. Oh gitu. Sebelumnya saya pendidikan di Stupa Sukabumi itu kurang lebih 7 bulan. Setelah dilantik ya sampai sekarang kurang lebih setahun. Boleh Pak ceritakan sedikit tentang diri Bapak di kepemimpinan saat ini, di pekerjaan Bapak. Terus juga saya ada beberapa pertanyaan Pak di sini. Bagaimana Bapak Zainal menghadapi konflik ketika menjadi seorang pemimpin? Ya. Jadi yang pertama terkait kepemimpinan Mbak. Ya. Jadi saya di unit kerja saya itu ada 5 orang. Nah, saya sebagai pemimpin lapangan kalau bisa dibilang kepala unit lah. Anggota saya ada 4. Apa tadi pengalaman konflik? Menghadapi konflik ketika menjadi seorang pemimpin. Ya, alhamdulillah sampai saat sekarang ini sih belum ada konflik yang tidak bisa saya pecahkan. Memang dalam dalam dunia pekerjaan, dalam pekerjaan sehari-hari itu selalu ada konflik. Entah itu konflik masalah masalah kesalahpahaman, mungkin ketidakcocokan masalah pola pikir. Cuma saya mencoba begini, kalau saya punya rencana seperti ini ya kan, kemudian anggota saya rencananya lain, saya ajak mereka ngobrol dulu, saya pancing masukan mereka apa ya kan. Nah nanti saya sandingkan dengan cara bertindak saya. Kalau menurut saya cara bertindak anggota saya lebih bagus, ya saya putuskan pakai cara bertindak mereka. Dan apabila saya mau menerapkan cara bertindak yang tidak sesuai dengan anggota saya, ya saya pasti menjelaskan ke mereka semua agar mereka terima, sehingga tidak terjadi konflik. Cara saya begitu. Jadi saya lebih mengedepankan itu kebersamaan, koordinasi, kekeluargaan. Jadi saya tuh sama anggota saya coba terapkan bukan hanya sebatas seorang pimpinan dan anggota. Saya mencoba menerapkan sebagai seorang keluarga. Jadi kalau kita sudah sebagai seorang keluarga, tidak ada rasa canggung antara kita atasan dan bawahan. Ya, mungkin dia kepemimpinan saya seperti itu untuk saat ini. Ya, Pak, ya. Di sini Pak ada pertanyaan lagi Pak. Kalau keberatan, bagaimana Bapak menginspirasi dan memotivasi tim Bapak ketika menghadapi masa-masa sulit atau kegagalan Pak dalam bekerja? Ya, yang pertama ya pastinya saya kasih semangat. Sebelum bekerja, ya kan kita sudah membuat perencanaan mulai dari menyiapkan berkas-berkas, ya kan, menyiapkan surat-surat sampai kami kalau mau ke lapangan tuh kami bahas dulu cara bertindaknya seperti apa. Itu untuk meminimalisir kegagalan ya. Kalau ini jangan sampai gagal. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini belum pernah gagal. Cuma sesuai pertanyaannya Mbak Bella tadi, bagaimana cara menghadapi masa-masa sulit ya. Ya mungkin ini belum terjadi, cuma akan saya jawab lah. Ketika suatu saat terjadi masa-masa sulit, ya kan, pastinya saya tetap mengedepankan itu koordinasi lah. Koordinasi ya kan, pemecahan masalah secara musyawarah. Menurut saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua permasalahan itu pasti bisa diselesaikan asalkan kita mau terbuka. Jadi permasalahan apapun itu selama saya sebagai pimpinannya dan anggota terbuka, itu saya yakin pasti bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa di tingkat saya, ke tingkat atasan saya lagi, karena saya masih punya atasan. Terus Pak, di sini ada pertanyaan lagi Pak. Iya. Pencapaian apa saja sih Pak yang pernah Bapak raih saat menjadi
Alhamdulillah dalam dalam unit itu kan, dalam unit kerja kami diberi target menangani perkara itu, satu unit itu paling sedikit 4. Alhamdulillah tahun ini unit saya di antara ada 4 unit kerja, unit saya paling terbanyak ada 8 perkara. Itu salah satu prestasi menurut saya, karena yang lain ya rata-rata menangani perkara 3-4, di tempat saya ada 8 perkara dalam setahun. Ya mungkin itu saya anggap salah satu prestasi unit dari kerja keras anggota, kerja keras saya, jadi terbangunlah kekompakan dalam satu tim sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan yang di luar dari target pimpinan. Udah sih Pak. Ya. Ya, paling itu aja sih Pak, cukup pertanyaannya.